Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kecamania, kacer yang berada di ombyokan atau yang biasa disebut kacer ombyokan tidak semua prospek untuk dijadikan gacoan. Buat kalian yang suka tantangan kacer ombyokan, simak terus. Menjadikan kacer ombyokan untuk gacoan tidaklah mudah. Selain itu juga akan membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Dimulai dari pemilihan bahan, proses pengepuran, penjinakan, serta pengkondisian. Tentu hal itu membutuhkan waktu, bahkan bisa gagal total jika pemilihan bahan asal-asalan. Jadi pastikan pilih bahan yang berkualitas, karena sebagus apapun perawatan yang kita berikan, jika kacer tidak berkualitas, maka dia hanya akan tampil sesuai kemampuannya, alias tidak bisa diharapkan. Untuk pemilihan bahan yang bagus atau yang prospek, bisa simak video yang ini. Setelah mendapatkan bahan yang bagus atau prospek, barulah masuk ke proses pengeporan. Dalam hal ini, banyak pemula yang gagal, kacer jadi mati karena tidak bisa beradaptasi dengan makanannya. Repot kan? Tapi, bagi yang sudah sering beli kacer di ombyokan, membuat kacer ngefur tidaklah terlalu sulit. Sekarang anggaplah kacer udah ngefur. Proses selanjutnya adalah proses penjinakan. Memang tidak bisa dipungkiri, masalah penjinakan kacer ini memang masih banyak yang kesulitan, khususnya pemula. Sebenarnya kacer yang dirawat atau dibentuk untuk lapangan tidak perlu terlalu jinak, karena yang dibutuhkan hanyalah kacer tidak terlalu takut saat melihat manusia. Jadi cukup jinak lalat aja ya. Untuk proses penjinakannya, kalian bisa simak video yang ini. Selanjutnya masuk ke proses pengkondisian. Maksudnya perbaiki kondisi fisik kacer tersebut. Kacer yang didapat dari ombyokan biasanya kondisinya akan drop, baik fisik maupun psikisnya. Jadi, pengkondisian ini sangatlah penting untuk memulihkan fisik dan mentalnya. Nah, kalau untuk cara pengkondisiannya, biasanya setiap orang punya cara yang berbeda. Salah satu caranya sebagai berikut. Untuk cara yang pertama, perbanyak menu makan extra foodingnya. Hal ini bertujuan untuk memacu kondisi fisik, birahi, emosi, dan juga mentalnya. Untuk jenis extra foodingnya atau EF yang bisa digunakan yaitu jangkrik dan kroto. Kalau untuk jenis extra fooding ulat Hongkong tidak usah diberikan saat perawatan harian, karena ulat Hongkong itu sifatnya panas dan spontan. Jadi usahakan pemberian ulat Hongkong hanya saat di lapangan saja. Selanjutnya proses pemandian. Untuk pemandian, cukup dilakukan saat pagi hari saja. Ini hanya bersifat sementara ya, setelah mandi kemudian jemur. Nanti setelah burungnya kondisi barulah disetting yang sebetulnya. Mandi pagi itu fungsinya untuk menyehatkan kondisi fisik kacer. Jadi mandi pagi fungsinya hanya untuk tahap pengkondisian saja. Selanjutnya adalah proses penjemuran. Untuk proses penjemurannya dilakukan sampai batas kemampuannya. Penjemuran ini banyak sekali manfaatnya, salah satunya membentuk tenaga dan menaikkan emosi si kacer tersebut. Jadi jemur saja sesuai kemampuan kacer atau sekuatnya kacer tersebut. Cara yang selanjutnya adalah mengistirahatkan kacer. Nah, proses istirahat ini memang terkesan sepele, tapi sebenarnya hal ini sangat penting sekali. Untuk proses istirahat ini bisa menggunakan kerodong, bisa juga tidak dikerodong atau istilahnya diablak. Intinya burung harus istirahat sebisa mungkin jauh dari burung fighter lainnya. Nah, sampai di sini semua proses di atas sangatlah membutuhkan waktu. Setelah semua proses di atas selesai dan si kacer sudah sehat, sudah fit atau istilahnya sudah kondisi, barulah mulai mencari settingan kacernya. Mulai dari settingan extra fooding, settingan mandi, settingan jemur, serta pola istirahatnya.
Jadi jangan asal nyeting kacer, apalagi kalau si kacer tidak kondisi alias tidak fit, maka settingannya susah untuk ketemu. Nah, setelah dirasa settingannya sudah pas, kemudian terapkan settingan tersebut untuk settingan harian. Kemudian analisa hasil dari settingan tersebut dengan menguji cobanya di gantangan.